Sebelum ini pernah nggak diajak ngobrol oleh manusia seperti media seperti ini? Siapa yang berani ngajak ngobrol saya? Saya Cuma sampean selama ini belum pernah belum ada. pernah ya. Apa maksud sampean? Pengen ngobrol. Belum saya jumpa sampean, saya sudah dikurung. Istri saya dibuang entah kemana. Siapa yang buang itu? Orang yang mengurung saya. Tanda nggak kamu sama orangnya? Entah kemana dia. Nggak bisa kamu Ada di lihat, sini. ceritakan ciri-cirinya begitu? Nggak ada di sini dia. Nggak ada. Sekian lama berumah tangga, binimu, istrimu nggak hamil-hamil. Nggak hamil. Berarti kamu nggak pinter itu. Pinter ngapain? Ya pinter bagaimana supaya punya keturunan gitu loh. Pinternya cuma ganggu. Iya kan Bang? Saya yang dikasih kelebihan untuk merubah wujud, ataupun untuk menghilang, ataupun untuk perang. Oh gitu ya. Cuman untuk bikin anak agak kesusahan. Ya, selalu kalah. Nyatanya nggak punya anak. Kalah sama istri begitu? Ya. Ini contoh suami takut istri berarti ini. Ada di alam kami bahasa itu. Kelompok suami takut istri. Ini. Siapa nama istrimu sebetulnya? Siapa nama istrimu? Mau dipanggil ke sini? Enggak, saya nanya aja dulu. Kami panggil cerita nanti tuh. Namanya? Iya. Mau dipanggil ke sini? Siapa namanya? Saya tanya dulu namanya siapa. Kelanti Ireng. Kelanti Ireng. Genderuwo perempuan gitu ya? Iya. Oke sahabat GIF, pada kesempatan kala ini kita akan melanjutkan obrolan terkait mediumisasi. Kita akan mencoba memanggil istri daripada si genderuwo yang sudah kita amankan ya. Kita akan coba hadirkan istrinya, walaupun kala itu sudah dibuang dan diamankan oleh anggota saya. Namun pada kesempatan kala ini akan kita coba panggil, kita ajak ngobrol terlebih dahulu guna untuk ya supaya kenal, dan kita tanya alasannya itu apa, apakah sama dengan alasan suaminya atau berbeda sahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan proses mediumisasi bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita panggil saja mediator kemari ya. Nah, kemari mediator. Oke, sini. Langsung saja bersiap untuk mediumisasi ya. Selamat malam. Aduh. Malam. Kayaknya kok lemes atau sakit ini? Lemas. Lemes. Gak ada kekuatanku. Gak ada kekuatan. Aku dibuang. Dibuang sama orang gak aku kenal. Sama orang yang gak kamu kenal. Begitu. Aduh. Iya. Ini kamu jenis apa biar anggota saya paham? Genderuwo. Genderuwo. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Genderuwo perempuan. Punya nama enggak? Punya. Punya suami? Punya. Di mana suaminya? Aku dibuang. Sama orang gak dikenal. Dibuang sama orang gak dikenal. Pada waktu itu suamiku masih ada. Setelah itu aku gak tahu entah kemana suamiku itu. Suamimu jenis apa? Genderuwo juga. Apa alasannya kamu sampai dibuang oleh orang yang gak dikenal? Nggak tahu. Dia tiba-tiba datang, ngomong sama kami supaya kami nggak mengganggu manusia yang lewat situ. Tapi kami tetap nggak mau. Kami melawan. Akhirnya saya dibuang. Bisa sama suami tercintaku. Seperti itu ya. Apakah kamu punya kebiasaan mengganggu bangsa manusia? Iya. Oh iya. Kenapa mengganggu? Sebetulnya itu
suamiku yang punya rencana semua itu. Suami kamu yang punya rencana. Iya. Kalau saya cuma mengikuti saja. Kamu punya nama enggak? Punya. Siapa namanya? Kelantingan. Begitu. Suami kamu genderuwo juga? Iya. Oke, kembali saya bertanya. Itu kebiasaan mengganggu, itu rencana daripada suami kamu? Iya, karena dia itu udah kebingungan, sakit hati. Karena udah lama kami berumah tangga, tapi belum juga punya keturunan. Begitu ya? Dia mau menyalahkan saya, nggak berani. Sehingga itulah sebagai pelampiasannya mengganggu orang-orang. Kamu ikut juga mengganggu? Iya, saya ikut mengganggu. Padahal saya ya nggak sampai hati untuk mengganggu. Gitu ya? Tapi karena saya takut juga sama suami. Jadi ikut-ikutan lah begitu? Iya. Karena suamiku ya mengganggu orang itu juga karena kekuranganku yang belum bisa memberi keturunan sampai sekarang. Begitu. Sebetulnya problem kalian belum punya keturunan, suami kamu perkasa enggak? Tidak. Punya penyakit atau gimana? Tapi kan dia tidak mau disalahkan. Oh, tidak mau disalahkan. Ya. Tapi sebetulnya apa gendalanya yang kamu Dia ketahui? tidak seperti laki-laki pada umumnya. Punya kelemahan begitulah ya. Lemah. Sudah berusaha berobat belum di alam kamu? Tidak pernah berobat. Itu. Kami jauh ya, dari kehidupan bangsa kami yang lain. Jauh dari kehidupan bangsa kalian yang kami terpencil, gitu. terasing. Tapi sebetulnya begini, di alam kalian, di alam bangsa jin, ya, ada nggak bangsa jin yang mungkin punya kemampuan untuk mengobati gendala atau penyakit atau problematika bangsa jin juga? Kami belum mengenalnya. Belum mengenal ya? Tidak bahkan, juga pernah mendengar begitu ya? Iya, bahkan kami belum tentu setahun sekali bisa bertemu dengan bangsa kami juga. Seperti itu. Makanya hampir setiap hari kami menyaksikan lalu lalang orang lewat. Itulah sebagai hiburan kami. Oh, begitu ya. Kelanti ireng ya. Sebetulnya itu problemnya ya. Iya. Ini cerita kamu jujur nggak? Jujur. Apa yang kamu rasakan setelah dibuang oleh manusia yang tidak kamu kenal, terpisah dari suamimu? Di sana apa yang kamu rasakan? Saya kebingungan. Ya, terancam makan. Sampai saat ini saya sakit-sakitan, nggak ada tenaga. Tidur juga susah. Iya. Tolong saya lepaskan. Suami saya entah di mana. Dengan kondisi suami seperti itu, ya, yang ya punya kekurangan, kamu masih suka sama suami? Iya. Masih suka? Karena saya tahu dari dulu dia sebetulnya baik. Dia baik. Makanya kami hidup berdua, terpencil, terasing. Kami punya keluarga, kami jauh dari keluarga. Karena apa? Karena saya mengikuti suami saya. Suami saya sengaja meninggalkan keluarganya. Karena keluarganya, kelakuannya nggak benar. Gitu ya? Iya. Cuman ya, beberapa tahun kali ini karena kami belum punya keturunan, dia jadi berubah seperti itu. Sudah berapa lama kalian berumah tangga? 500 tahun. 500 tahun? Oh iya. Kamu masih punya orang tua? Masih lengkap atau bagaimana? Masih. Suamiku pun masih juga ya. Kamu punya saudara? Punya. Jenis sama juga seperti kamu? Sama. Orang tua kamu? Ya sama. Sama juga ya. Iya. Kami dari golongan Gandarmo. Saya dari keturunan Gandarmo. Suami saya juga dari keturunan Gandarmo. Begitu. Orang tua kamu siapa namanya? Yang mana? Ya mungkin ayah kamu begitu. Ayahku? Iya. Bapakku? Bapak kamu?
Bogosono. 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 Bapakku. Oh, bapak kamu gitu ya. Kamu berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Kamu perempuan sendiri, yang 2 bagaimana? Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Sudah menikah juga? Sudah. Sudah. Jadi bapak kamu Bogosono namanya ya? Iya. Genderuwo juga. Maunya saya dengan suami saya pulang ke tempat keluarga saya atau keluarga dia, tapi dia nggak mau. Kepinginnya mandiri, mungkin seperti itu niat Karena tujuannya. memang dia nggak cocok dengan keluarganya. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Pada dasarnya dia itu baik, tapi karena nggak punya keturunan itu tadi, dia nggak berani menyalahkan saya karena memang dia yang salah. Oke, itu kan sebetulnya suami kamu menurut kamu bagus lah ya, Baik. atau baik. Tapi karena belum punya keturunan sehingga perilakunya begitu. Iya. Oke, tadi ayah kamu atau bapak kamu namanya Bogosono. Bogosono. Mertua laki-laki kamu siapa namanya? Bapakku Bogosono, Iya. suamiku Kolobendo ataupun Bolokolo. Itu bapak dia itu. Kan mertua kamu namanya kan? Iya. Ya, siapa namanya? Setokolo. Setokolo. Genderuwo juga. Sama, kami dari golongan Gandarwo, keturunan Gandarwo. Jadi suami kamu berapa bersaudara? 4. 4. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Kamu 3 perempuan semua. Oh iya, iya, iya. Bapakku Bogosono, suamiku Kolobendo atau Bolokolo. Bolokolo. Iya. Jadi kecarian betul sama suami nih ya. Kamu nggak tanda dengan manusia yang membuang kamu gitu? Tidak. Tidak. Di sini nggak ada. Itu kan banyak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu. Tapi bukan panjenengan kok. Oh, bukan saya. Kalau kamu lah jumpa dan nampak itu orangnya seperti apa, kamu tahu dan tanda? Tahu. Tahu ya. Tahu. Berarti kamu kalah sama dia begitu? Iya. Memang pada waktu itu saya melawan. Melawan. Itu suami saya yang melawan, sebetulnya saya tidak. Gitu. Saya diambil, dibuang. Suami saya nggak bisa melindungi saya. Iya, iya, iya. Tolong saya. Minta tolong apa ini? Jumpakan saya dengan suami saya. Bilangin suami saya supaya tidak mau mengganggu-ganggu orang lewat. Apa saya tahu tentang suami kamu? Namanya Bolokolo. Bolokolo. Sampai bisa memanggil saya, pasti bisa memanggil dia. Entah di mana dia. Coba aku tengok dulu lah ya. Iya, itu dia. Oh, ini suami kamu. Tapi kok dalam kurungan dia. Lepaskan dia. Dia itu nggak sampai hati aku menyaksikannya. Gitu, iya. Yakinlah dia itu baik, karena belum punya keturunan itu yang membuat dia itu jadi bertingkah aneh. Begitu. Begini, perlu sedikit kamu ketahui, sebetulnya manusia yang membuang kamu itu anggota saya. Anggota? Iya. Murid panjenengan? Ya. Berarti nggak salah kalau saya memohon sama panjenengan. Tolong, saya janji tidak akan mengganggu lagi. Wong ini bukan kesalahan manusia. Itu. Ini kesalahan suami saya. Gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu suami saya yakin karena dia itu baik. Karena belum ada yang menasehati dia. Itu. Karena dia udah capek dengan penderitaan, terbuang dari keluarganya. Lalu apa yang diinginkannya belum didapatkannya. Seharusnya dia menyalahkan saya, tapi karena dia itu memang dasar baik, makanya dia nggak berani menyalahkan saya.
tapi dia terakhirnya melakukan sesuatu yang salah, gitu. Makhluk lain dari golongan lain yang menjadi pelampiasannya. Jadi sasaran gitu ya. Saya yakin panjenengan pasti mampu untuk menasehati suami saya. Iya. Jadi ya nggak usah kamu cari itu suamimu. Sementara biarkan aja dia. Bagaimana? Kasihan. Apapun ceritanya namanya suami gitu ya. Iya. Iya. Lalu saya mau ngapain kayak gini? Melayani suami tidak, ngurusin anak tidak, beribadah tidak. Gitu. Jadi faktor utamanya karena belum punya keturunan. Belum punya ya? keturunan. Jadi andai kata yang kuasa kasih keturunan, kepingin punya keturunan berapa rupanya kalau boleh tahu? Sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak satu pun jadi. Oh, begitu. Kepinginnya banyak, tapi kalaupun nggak satu pun jadilah minimal Ya. gitu ya. Karena biar ada pewaris kami. Kalau saya pribadi nggak dikasih keturunan nggak masalah. Gitu. Tapi suami saya Berharap betul lah ya. sangat berharap. Karena Kalau gini, sebelum dia mengganggu orang, dia sempat melakukan tapa berata puluhan tahun. Saya ditinggalkannya begitu. supaya mendapat petunjuk, mendapat keturunan. Tapi kenyataannya tidak. Itu yang membuat dia menjadi semakin berubah. Gitu. Itu seperti itu. Walaupun seperti itu harusnya ya janganlah melampiaskan kekecewaan atau kegundahannya dikarenakan belum punya keturunan dengan mengganggu bangsa lain, yakni bangsa kami manusia. Maka panjenengan saya yakin masih mampu menasehati dia. Karena dia dasarnya baik. Apalagi dia itu, ya, kalau udah nggak bisa diajak ngomong, ya, dia pasti ya, mengajak berantem. Kalau sudah kalah, inilah salah satu kelemahan dia. Tuh. Kalau dia sudah kalah, apapun yang jadi syarat untuk menebus kesalahannya pasti akan dilakukannya. Oh, karakternya begitu ya? Ya. Oke, kembali ini. Tadi kan kalian kepingin punya keturunan guna untuk ya mungkin supaya lebih apa ya? Ya lebih rame lah kehidupan kalian dalam berumah tangga, mungkin seperti itu ya. Bahkan kami pernah berjanji, apa yang dibahas? apabila kami dikasih keturunan, ya, supaya hidup itu ada makna dan artinya, ya, kami ingin memeluk suatu agama. Oh, selama ini belum punya agama, belum mengikuti agama. Bangsa kami jarang yang punya agama. Oh, gitu ya. Walaupun mereka baik, tapi belum tentu mereka punya agama. Berarti belum beragama atau tidak mengerti Ya, agama. termasuk begitu saya dan suami saya. Keluarga saya juga belum beragama. Oke. Gini aja kalau menurut saya pertimbangkan atas cerita kamu. Untuk sementara nanti setelah kita ngobrol, kamu kalau gabung sama suami kamu di tempat kurungan tadi bagaimana? Saya mau. Gitu. Ya daripada terpisah begitu Iya. kan? Iya. Sama-sama merenung, coba rembugan, musyawarah, nasihat, saling menasehati guna untuk ya mungkin tumbuhkan rasa penyesalan sekian lama mengganggu bangsa manusia begitu loh. Tapi saya yakin suami saya pasti akan berubah, Gitu ya. karena sifat dia seperti itu. Apalagi kalau sampai saya itu dijumpakan, Ya. saya yakin dia pasti kehilangan. Itu pasti. Sebelum ini saya ada ngobrol sama dia. Iya. Apa kata dia? Ya, dia kecarian kamu, kecarian dan lain sebagainya, banyak yang diobrolkan sebetulnya. Maka dari itu kalau saya nanti jumpa sama dia, walaupun posisinya ya, kami nggak bisa kemana-mana, tapi saya lihat di situ kan tidak ada siksaan. Saya yakin suami saya pasti akan berubah. Ya, harapan saya pun begitu. Ya, jangan dipanjangin kebiasaan buruk begitu loh. Memang selama ini sudah terlalu banyak orang yang kami takut-takuti. Ya, itu ada pengaduan kepada saya sehingga saya menyuruh anggota saya guna untuk mengambil tindakan.
Karena waktu itu saya sibuk, kuwakilkan sama dia. Itu. Nama panjenengan siapa? Nama saya siapa ya? Apa kepingin tahu? Biar nanti kami musyawarah di sana kalau saya memang betul mau disatukan dengan suami saya. Itu pun kalau mau, rencana saya begitu. Mau. Ya, daripada kamu di sana terbuang jauh, mendengar dan mengingat, menimbang cerita kamu, kayaknya saya layak untuk iba kepada kalian. Sebetulnya tujuan orang itu membuang saya itu apa ya? Ya karena adanya pengaduan daripada bangsa kami manusia, sering kalian takut-takuti, dan lebih dari itu, Memang iya. sering kalian ganggu. Itu kronologi awalnya begitu loh. Memang betul seperti Jadi jangan salahkan bangsa kami manusia. Kesalahan pertama bermula dari kalian gitu loh. Kita tak tahu kalau kronologi awalnya karena faktor kalian belum punya keturunan sehingga reseh mengganggu bangsa kami gitu loh. ya, kami satu belum punya keturunan. Yang kedua, suami saya akan terbuang karena keluarga suami saya itu angkara murka kelakuannya. Gitu ya. Itu cuma suami saya yang baik, itu rela berkorban seperti yang saya sampaikan tadi. Dia meninggalkan saya untuk melakukan tapa berata 10 tahun. Tapi setelah melakukan itu tetap belum punya keturunan. Maka dari itu dia langsung berubah total. Oke. Itu seperti intinya beginilah. Harapan saya nanti kalau kamu sudah jumpa dan gabung dengan suami kamu, nasihati suami kamu ya. Kalaupun belum dikasih keturunan, bersabarlah. Bersabar dan terus bersabar, terus ikhtiar, terus berusaha. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melampiaskan kekecewaan kepada pihak lain. Mudah-mudahan pelan-pelan berangsur-angsur atas ketulusan, mana tahu berpeluang yang kuasa cepat memberikan keturunan kepada kalian. mudah-mudahan. Di alam kami pun ada bangsa manusia yang terkadang sulit atau belum atau lama menjalani rumah tangga, belum juga dapat keturunan, itu ada. Tapi nggak boleh dan nggak perlu untuk mengganggu yang lain. Itu ada bangsa kami seperti itu. Bangsa manusia itu ada. Jadi tadi di awal kamu kepingin punya keturunan nanti supaya menjadi pewaris. Sedikit kalau boleh tahu, hal apa yang mau diwariskan kepada keturunan nantinya? Nama kami. Oh gitu. Supaya nggak pupus sampai di situ. Pewaris generasi begitu. Iya. Bukan hal-hal yang lain-lain yang mau diwariskan. Enggak. Mana tahu kalian banyak harta mau diwariskan gitu. Kalau kami nggak punya apa-apa, tapi keluarga kami kaya. Begitu ya. Tuh. Suami saya itu ya, keluarga ya, dari golongan yang terpandang. Tapi harta nanti dunia ditinggalkan karena tadi itu keluarganya itu beda pemikiran dengan suami saya. beda pemikiran. Makanya kami rela hidup susah, menyepi dari yang lain. Itu yang penting hidup tenang. Tapi yang menjadi kesedihan kami belum ada keturunan itu tadi. Ada keturunan. Oh iya. Tapi sebetulnya kamu sendiri kangen nggak sama orang tua atau keluarga kandung kamu? Kangen ya. Suami kamu bagaimana, pernah cerita nggak sebetulnya? Suami saya ya sudah nggak ada rasa kangen sama keluarganya. Seperti itu. Ya. Karena menurut suami saya, keluarga suami saya itu belum berubah. Gitu ya. Bahkan suami saya itu kangennya sama keluarga saya. Cuman atas nama keadilan, keluarga nggak didatengin, pihak mertuanya pun nggak didatengin. Jadi milih menyingkir, menjauh dari semuanya gitu. Itu seperti itu. Oke. Yang mana tahu nanti ada kesempatan saya kepingin ngobrol dengan keluarga kalian. Monggo. Pelan-pelan, mana tahu gitu loh, ada kesempatan dan ada waktu gitu loh. Tapi yang pastinya suami saya nanti tolong dinasihati. Saya yakin itu kok bisa dalam kurungan. Siapa yang masukkan suami saya ke situ? Saya. Panjenengan. Iya. Apa kamu dendam saya masuk ke kurungan? Tidak. Tujuan saya baik sebetulnya, demi kebaikan semuanya, kebaikan dia, kebaikan bangsa kami juga. Saya siksa kok. Nggak ada siksa. Ya. Saya setuju. Apalagi saya mau dimasukkan ke situ. Ya. Supaya dia itu berhenti untuk mengganggu yang lain. Ya. Nah,
Karena begini loh, dari awal suami kamu pun begitu saya ajak ngobrol, pertama reaksinya kecarian kamu. Ya, kamu pun tadi begitu kesini kecarian dia juga. Ya, itu mempertimbangkan saya guna untuk udahlah kalian saya satukan aja dalam satu tempat guna ya bersama walaupun tidak di tempat yang biasanya. Saya lebih suka hidup di situ sebetulnya. Kalau saya lihat karena di situ nggak ada orang lewat. Suami saya dan saya paling tidak bisa terhenti dari kejahatannya. Ya, seperti itu. Tapi bila mana nanti saya pertimbangkan kalian bisa berubah lebih baik perangai atau wataknya, terkhusus suami kamu juga. Mana tahu bisa saya keluarkan, tempatkan ke tempat yang lain yang lebih ya lebih luas lah begitu. Tapi untuk sementara biarkan dulu dia pun merenung. Kamu juga coba ikut menasehati suami. Iya. Yang mengalami dalam hidup berumah tangga belum punya keturunan itu bukan cuma kamu, bangsa kami ada ya, dari golongan manusia itu ada juga yang mengalami seperti itu, sekian lama berumah tangga berharap kepingin punya keturunan ternyata belum dikasih juga, tapi hanya bersabar yang dilakukan bukan mengganggu. Itu memang langkah kami yang keliru. Ya mudah-mudahan pertemuan dengan kami ada manfaat, ada hikmah buat kebaikan kalian. Seperti itu. Kenapa pada waktu itu orang yang buang saya itu langsung main buang-buang saja, nggak ngomong-ngomong kayak gini ya? Ya, gini loh, watak manusia, ya bangsa kami manusia itu wataknya pun beda-beda. Ya, ada yang mungkin seperti saya, ada mungkin yang seperti anggota saya, mungkin ada juga yang berbeda seperti orang lain. Seperti itu. Tapi walaupun kayak gitu, saya nggak benci sama murid panjenengan. Ya, jangan. Karena gara-gara dia saya dibuang. Jumpa dengan saya. Jumpa dengan panjenengan, siapa tahu nanti suami saya ini bisa berubah. Ya, harapan saya ambil saja sisi positifnya, sisi baiknya. Semua itu kamu sempat terbuang itu hanya proses. Ya, hanya proses. Yang jadi benang merahnya begini, kebiasaan yang pernah kalian lakukan sering mengganggu bangsa manusia, jangan diulang lagi. Kalau saya janji nggak akan mengulanginya. Mudah-mudahan suami saya nanti juga seperti itu. Oke lah, ya mudah-mudahan semoga pertemuan kali ini ada hikmah buat kalian. Mudah-mudahan. Dan bisa ada hikmah juga buat bangsa kami tentunya. Dan seandainya nanti suami saya itu menyadari kesalahannya, kami mohon bimbing kami, karena kami ingin mempunyai agama. Mengikuti agama itu begitu ya. Cuman di tempat kami belum ada yang bisa membawa kami ke dalam agama. Ya. Walaupun di antara mereka sebagian ada yang sudah punya agama. Ya karena kalian memilih hidup terisolir, menjauh dari keramaian golongan kalian, makanya mungkin ya itu harus kalian pikirkan juga gitu loh. Artinya tidak serta-merta terkadang putusan kita itu benar secara mutlak. Mungkin begini loh, kan baiknya hidup kita ini kan berbaur dengan yang lain begitu loh. Nah, bermasyarakat. Saya paham betul di alam kalian itu ada masyarakat bangsa kalian, begitu loh. Nah, begitu juga di alam kami, ya. Karena masyarakat bangsa kami, bangsa manusia itu biasa komunal, suka berkumpul, ya. Tidak suka menyendiri, ya. Sendiri itu sepi, ya. Sepertinya panjenengan sangat paham dengan kehidupan bangsa kami. Sedikit-sedikit pernah mendengar cerita dari guru saya begitu. Mudah-mudahan nanti atas petunjuk dan bantuan panjenengan suami saya bisa berubah. Mudah-mudahan, ya harapan saya pun begitu. Saya bukan tipikal manusia yang kejam kok. Kalau saya kejam, pertemuan pertama saya suami kamu, ya. Pertemuan pertama sama suami kamu mungkin udah saya hajar. Tapi tadi nggak sempat dihajar. Tidak, cuma dia mencoba sedikit, ya mungkin karena kepingin keluar dari sini nggak bisa,
sedikit kepingin melawan saya hanya mencoba untuk ya menenangkan lah begitu. Terakhirnya dia kalah. Ya, kalau sudah seperti itu kemungkinan besar dia itu akan berubah. Ya, semoga saja, harapan saya begitu ya. Karena itu ilmu terakhir dia itu ya. Oke lah, intinya ya mudah-mudahan saya ulang balik pertemuan, perjumpaan, obrolan pada kesempatan kala ini dengan saya ada kebaikan untuk semuanya, baik kamu dan kami tentu. Mudah-mudahan. Iya. Jadi saya tanya balik, betul kepingin gabung sama suami? Iya. Iya, biar enak dan nyaman, temu kangen. Karena kami udah janji hidup semati bersama. Iya. Dan jangan lupa merenung, saling menasehati demi kebaikan. Iya. Ya. Nanti kapan-kapan setelah udah sekian hari, sekian lama, kalian akan saya coba ajak ngobrol lagi, kita keluarkan dari kurungan itu. Ya. Toh tidak saya siksa kok di tempat tersebut. Oke, ya makasih atas obrolannya. Sekarang kamu tidak terbuang lagi, bisa kumpul bareng sama suami di tempat yang baru. Terima kasih Panjenengan telah mempertemukan kembali saya dengan suami saya, walaupun beda tempat. Iya. Tapi saya lebih suka di tempat seperti itu, karena kami bisa berhenti dari kejahatan kami. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Oke, bersiap ya. Ya, tolong segera dijumpakan. Iya, bersiap. Oke sahabat ya, alhamdulillah proses mediumisasi ngobrol dengan pasangan genderuwo telah usai sahabat ya. Memang pengakuan daripada suami dan ini si istrinya agak cukup sinkron. Alasan utamanya karena belum adanya keturunan sahabat ya. Ya mudah-mudahan ke depan mereka bisa merubah tabiat sahabat ya, dan mampu bisa lebih sabar. Semoga buah dari kesabaran ini dinilai oleh Yang Kuasa. Semoga mereka bisa lebih baik tentunya. Obrolan yang ada tidak usah dipercaya seutuhnya sahabat ya. Ambil saja sisi positifnya, yang baik diambil, yang kurang pas abaikan. Mudah-mudahan kita semua terhibur. Di penghujung bila mana ada tutur sapa bahasa dari saya tentunya yang kurang berkenan, lahir dan batin mohon maaf, mohon pangapunten. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.